Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahman Semara dengan NIM 2316030 Baik, di sini pada sesi video kali ini saya akan mencoba uji MANOVA. Baik, langsung masuk ke data di Excel. Kita copy dulu datanya, klik kanan. Kita copy datanya, terus sampai IBM. Di sini di data view kita kita klik kanan, kita paste with variable name. Nah, lalu di variable view di metode pembelajaran ini di value-nya kita masukin kode 1 untuk metode konvensional. Lalu kode 2 untuk metode modern. Lalu oke. Lalu di master ini kita ubah jadi scale. Nah, udah. Lalu ke view. Nah, di sini kita akan melakukan uji MANOVA. Apa itu uji MANOVA? Uji MANOVA ini merupakan pengembangan dari uji ANOVA yang digunakan ketika kita ingin menguji perbedaan dua atau lebih variabel dependen secara simultan atau bersamaan terhadap satu atau lebih variabel independen. Nah, pada data ini untuk sekolah A, B maupun C itu merupakan variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi. Sedangkan untuk metode pembelajaran ini merupakan variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi. Nah, jadi tujuan dari analisis MANOVA ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara siswa yang menggunakan metode konvensional dan modern di masing-masing sekolah, baik sekolah A, B maupun C. Nah, jadi nanti kita lihat ada atau tidaknya perbedaannya. Nah, langsung saja kita pergi ke analyze, lalu general model, lalu multivariate. Nah, di sini untuk sekolah A sampai C kita taruh di dependent variable, lalu metode pembelajaran kita taruh di fixed factor. Lalu di option ini kita centang descriptive statistic, estimate of effect size, dan homogeneity test. Lalu continue. Di kontras, metode kontrasnya ini kita ubah menjadi simple. Lalu reference kategorinya kita ubah menjadi first. Lalu check, lalu continue. Lalu di plotnya ini metode pembelajaran ini kita pindahkan ke horizontal axis, lalu add, lalu continue. Setelah itu oke. Nah, di sini dapat dilihat hasil dari interpretasi dari uji MANOVA yang telah kita lakukan. Pada kolom between subject factor ini dapat dilihat kode 1 untuk metode pembelajaran konvensional, lalu kode 2 untuk metode pembelajaran modern. Lalu di kolom deskriptif statistik ini dapat dilihat bahwa di sekolah A nilai rata-rata metode pembelajaran konvensional itu sebesar 42,125, sedangkan nilai rata-rata metode pembelajaran modern itu di angka 41,307, yang dimana lebih besar metode konvensional daripada modern. Sedangkan di sekolah B juga metode konvensional nilai rata-ratanya di angka 38,75,
sedangkan modernnya nilai rata-ratanya sebesar 38,69. Ini hampir sama, tapi lebih besar konvensional. Seterusnya ada di sekolah C, nilai rata-rata konvensionalnya sebesar 48,58, sedangkan nilai rata-rata modernnya sebesar 46,307. Nah, ini lebih besar juga nilai rata-rata konvensionalnya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa sekolah A, B maupun C itu metode pembelajarannya lebih unggul metode pembelajaran konvensional. Lalu di sini di box test of equality of covariance matrix, di sini dapat dilihat nilai dari box M-nya sebesar 7,384 dengan tingkat signifikannya di angka 0,332, yang dimana nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai covariance matrix ini bersifat homogen atau sama. Lalu lanjut kita pergi ke multivariate test. Nah, di multivariate test ini kita akan melihat beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam menguji ANOVA. Nah, yang pertama itu ada asumsi Pillai trace. Nah, apabila nilai Pillai ini positif, berarti dia memberikan pengaruh yang berarti pada model atau adanya perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok data. Nah, di sini dapat dilihat nilai Pillai-nya di angka 0,968. Jadi dia positif. Maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran memberikan pengaruh yang berarti pada sekolah A, B maupun C, atau adanya perbedaan rata-rata yang signifikan antara sekolah A, B maupun C. Kemudian asumsi yang kedua ada will lambda. Nilai lambda ini dia harus berkisar dari 0 sampai 1. Apabila nilai lambda mendekati 0, maka dia memberikan pengaruh yang berarti pada model. Sedangkan apabila nilai lambdanya mendekati 1, maka dia tidak memberikan pengaruh yang berarti pada model. Nah, di sini nilai lambdanya dapat dilihat sebesar 0,032. Jadi dia mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa dia tidak memberikan pengaruh yang berarti pada sekolah A, B maupun C. Kemudian asumsi yang ketiga ada Hotelling trace. Nah, Hotelling trace ini dia nilainya harus lebih besar dari nilai Pillai trace. Apabila nilai Hotelling lebih besar dari nilai Pillai, berarti terjadi perbedaan yang sangat besar antara nilai Pillai dan Hotelling. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan atau memberikan pengaruh yang berarti pada model. Begitupun sebaliknya, apabila nilai Hotellingnya mendekati nilai Pillai, maka dia tidak mempengaruhi yang berarti pada model gitu. Untuk nilai Hotelling di sini dapat dilihat nilainya sebesar 30,164, yang dimana lebih besar dari nilai Pillai-nya yang di angka 0,968. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan atau memberikan pengaruh yang berarti pada model, yaitu pada sekolah A, B maupun C. Kemudian asumsi yang keempat ada Roy-Larges root. Nah, nilai Royce ini dia harus bersifat positif dan selalu lebih kecil dari Hotelling, yang berarti dia menunjukkan memberikan pengaruh yang berarti pada model. Sedangkan apabila nilai Royce ini lebih besar daripada Hotelling, maka dia tidak ada pengaruh pada model. Lalu dapat dilihat di sini nilai Royce-nya sama dengan Hotelling.
yakni di angka 30,164. Jadi dapat disimpulkan bahwa belum tentu ada pengaruhnya atau tidaknya pada model. Nah, jadi kita harus cek atau uji manfaat pada tabel selanjutnya lagi. Nah, pada metode pembelajaran ini dapat dilihat juga pada setiap asumsi, kita asumsi nilai signifikannya berada di 0,960 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan signifikan pada sekolah A, B maupun C pada berdasarkan metode pembelajaran. Lalu masuk ke kolom test of between subject. Ini dapat dilihat di metode pembelajaran sekolah A nilai signifikannya sebesar 0,836. Lalu sekolah B nilai signifikannya sebesar 986. Sedangkan sekolah C nilai signifikannya 0,649. Di sini dapat dilihat nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran di sekolah A tidak ada perbedaan dengan metode pembelajaran sekolah B maupun C. Begitupun seterusnya. Lalu tes of between subject effect ini, hasil dari output untuk nilai signifikannya ini bakalan sama dengan dari kolom univariate test result, yang dimana nilai signifikannya sekolah A 0,836, sekolah B 0,986, dan sekolah C nilai signifikannya 0,649. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.